Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azima sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Al-Hikmah, ikhwan wa akhwat, para perawat pembina Al-Hikmah dimanapun sahabat berada, dan semua sahabat penggandrung ilmu-ilmu hikmah, para subscriber di YouTube channel Seni Bela Diri Al-Hikmah. Perguruan Seni Bela Diri Sufi Al-Hikmah 9779 Indonesia dan antara bangsa. Like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kembali berjumpa di hari ini dalam pertanyaan ataupun kajian seputar ilmu Al-Hikmah. Kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari Ikhwan Nanin dari Purwakarta, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Nanin. Saya Nanin, ikhwan dari Purwakarta, Jawa Barat. Saya mau bertanya, seandainya kita mendapatkan musuh langsung di lapangan yang memiliki ilmu laduni, kalau kita terkena kuncian rapet atau kaku, apakah bisa kita buka saat kita kaku dengan ilmu Al-Hikmah? Hatur nuhun, terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Mudah-mudahan menambah wawasan di bidang ilmu Al-Hikmah, juga ilmu-ilmu kebatinan yang saat ini marak diperbincangkan. Salah satunya ilmu laduni. Apakah ketika kita memiliki musuh? Nah, sebetulnya kita cut dulu bahwa ikhwan Al-Hikmah harus berupaya untuk tidak mencari musuh. Kalaupun ada musuh, artinya ketika dalam perjalanan ada orang berniat jahat, walaupun memiliki ilmu dalam kapasitas ilmu-ilmu kanuragan, ilmu kebatinan yang mungkin lebih dari kita, tetapi karena dia menggunakan niat jahatnya, artinya untuk kebutuhan dia menyerang kita, menzolimin kita, maka untuk ikhwan-ikhwan Al-Hikmah yang saat itu dizolimin ataupun akan dicederai oleh yang memiliki ilmu-ilmu kebatinan ataupun memiliki ilmu-ilmu kesaktian, maka tidak perlu risau. Karena ketika kita istiqomah mengamalkan ilmu Al-Hikmah, insya Allah kita dihindarkan. Kalaupun berjumpa di lapangan, insya Allah juga Allah akan memberikan keselamatan kepada kita dengan caranya, dengan metode yang Allah sendiri merahasiakannya. Bisa jadi ketika orang berniat jahat terhadap diri kita, mungkin kita tidak kelihatan, ataupun juga ketika memukul tidak kesampaian, atau juga berubah niatnya menjadi niat yang baik. Nah, kalaupun terjadi di lapangan ada orang yang memiliki ilmu seperti tadi, mungkin ilmu laduni dengan kuncian rapat atau kaku, terus bikin kita kaku, saya yakin, saya pastikan dulu, ikhwan Al-Hikmah, kalau memang kita tidak berniat jahat, bukan kita yang mengawali permusuhan dengan orang, betul kita yang pihak yang dizolimi atau sebagai korban, maka ini tidak akan berlaku. Mau dirapetkan, mau dikakukan, mau dibuat kita seperti apa, insya Allah nggak akan bisa terjadi. Terkecuali kita sendiri yang salah, meskipun kita ikhwan Al-Hikmah, tapi kita berbuat kesalahan. Kemudian kita ada musuh memiliki ilmu yang dapat membuat kita kaku. Katakanlah seperti yang ditanyakan kalau ilmu laduni. Nah, kemudian kita dibuat kaku. Kalaupun terjadi demikian, berarti ilmu Al-Hikmahnya tidak berfungsi. Kita jadi kaku, berarti kita tidak berfungsi. Nah, di luar ini artinya kita bukan memiliki ilmu Al-Hikmah. Ya, ilmu Al-Hikmah. Maka ini seandainya kita kaku, yang bisa menyadarkan adalah yang memiliki ilmu laduni tersebut ataupun yang memiliki ilmu kebatinan lainnya yang dapat membuka kuncian. Itu. Jadi kita cut dulu bahwa kalau setiap
ikhwan Al-Hikmah yang sudah belajar, yang istiqomah, insya Allah tidak akan bisa dibuat rapuh, dibuat kaku. Nah, kalau toh 0,sekian% memang betul terjadi, tiba-tiba dibuat kaku, karena memang kesalahan kita sendiri, bagaimana cara membukanya? Membukanya kita cukup istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya, memohon kepada Allah, memohon pengampunan dan sebut nama Allah. Sebut asma Allah dalam wirid-wirid Al-Hikmah. Panggil Allah, sebut nama Allah, hadirkan pertolongan Allah kepada dalam diri kita. Jadi ini tadi. Jadi sebetulnya ilmu Al-Hikmah sendiri tidak dapat digunakan untuk mencari musuh. Kalaupun ada musuh jangan kita cari, dan kita ada musuh kita jangan lari. Jadi tetap kita hadapi, dan insya Allah tidak ada satupun yang bisa membuat kaku ya ilmu Al-Hikmah, terkecuali kita tidak mengamalkan ilmu Al-Hikmah. Sudah belajar Al-Hikmah tapi kita tidak istiqomah. Nah, caranya adalah kita beristighfar kepada Allah untuk menghilangkan kekakuan, timbulkan kesadaran kita, bersambung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tetapi bagi ikhwan Al-Hikmah yang lain, seandainya ingin memberikan pertolongan kepada korban, misalnya ada ikhwan kita Al-Hikmah yang mungkin dibuat kaku dikarenakan kesalahan dia sendiri ya, berhadapan dengan keilmuan yang lain. Maka kalau kita ingin memberikan bantuan, kita seperti biasa meletakkan telapak tangan kita, lalu membuat sapuan kebalikan jarum jam ya, lalu kita gores dengan ucapan Allahu Akbar. Jadi pada saat membaca Allahu Akbar, perut seperti biasa dikeraskan, Allahu Akbar. Misalnya tangannya kaku, Allahu Akbar, diputar kebalikan jarum jam, lalu ucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi insya Allah tidak akan terjadi, karena ini sebetulnya pertanyaan yang insya Allah tidak akan pernah terjadi. Artinya ketika kita belajar ilmu Al-Hikmah, insya Allah tidak akan dapat dibuat kaku oleh musuh ataupun orang yang memiliki ilmu kebatinan lainnya. Baik, terima kasih untuk Ikhwan Nanin dari Purwakarta, Jawa Barat atas pertanyaannya. Semoga kita dapat mengambil iktibar dari pertanyaan ini dan semoga menjadi wawasan buat kita semua. Dan satu lagi untuk menambah wawasan kita semua, ilmu ladunia sedang berkembang dewasa ini juga sebetulnya banyak dipelajari oleh ikhwan-ikhwan kita di Al-Hikmah. Bahkan fakta sejarahnya, fakta di lapangan, di tester di ilmu-ilmu laduni itu adalah diambil daripada ikhwan-ikhwan Al-Hikmah. Itu mayoritas daripada ikhwan Al-Hikmah. Cuman kita tidak membahas kepada persoalan ilmunya, tetapi kalau kita kembalikan kepada kajian kita ilmu Al-Hikmah, sebetulnya ilmu Al-Hikmah sendiri bisa membuat musuh menjadi kaku, musuh menjadi dingin, musuh menjadi panas, bila satu hal diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggunakan ilmu, memohon kepada Allah, menyerahkan diri pada Allah, ketika ada musuh, mau sehebat apapun musuh, bila Allah menghendaki memberikan pertolongan kepada kita, tiada mustahil. Innama amruhu iza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Tugas kita adalah berikhtiar, menyempurnakan ikhtiar, istiqomah mengamalkan wiritan, istiqomah menjalankan kebaikan dan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Akhirul kalam, semoga kita semua dapat dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita dihindarkan dari segala niat jahat orang maupun dari kejahatan makhluk yang tidak nampak. Gunakan ilmunya, istiqomahkan wiridnya, gunakan dalam keseharian kita selalu bersambung pada Allah dengan membaca kunci 1311 atau 13113, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah lah sebaik-baik pelindung kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat menanti saatnya buka puasa di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Jazakallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad